Liga Indonesia sering kalah dengan fisik karena dari awal wasit sudah lari terus. Karena kalau kamu mau lari sampai game habis, mati. Do something special here. Oh, he's got the option of going right, and yes, they get the equaliser. Shandong Astan, and this time is through the ball. Looking very dangerous. It's a good chance for them to go ahead. And do they? Yes. Well, it's a shock. Ketika klub-klub di Liga Indonesia saat tampil di level Asia agak sulit untuk bersaing. Terakhir misalnya bro, Persib Bandung, mereka di Liga Champions 2 seperti AFC Cup, mereka tidak panjang perjalanannya. Cepat, di fase grup sudah gagal. Nah, kamu bro Jarahan yang sering merasakan di Liga Indonesia bersama Sriwijaya, tampil di level Asia menghadapi Shanghai, ya Shanghai nanti kamu bisa ceritakan menghadapi siapa saja. Menurut kamu Jarahan, apa yang membuat Indonesia sulit bersaing di level Asia klub-klubnya? Kalau gitu satu hal yang itu fisik, fisik dan cuma fisik saja. Karena di Indonesia kita di fisik lebih bagus untuk Indonesia sama Southeast Asia. Tapi di Asia yang lain seperti Korea, Jepang, China beda sekali. Mereka level sangat tinggi. Sangat tinggi. Tapi kalau satu hal yang sepak bola Indonesia fisik lebih bagus untuk Southeast Asia seperti Malaysia, Singapura. Pasti Indonesia akan menang kalau untuk fisik. Karena Indonesia bola sepak Indonesia lebih bagus, cepat. Mereka lari terus. Di Southeast Asia banyak negara Asia tidak ada seperti Indonesia. Ya. Bro Jarahan, mungkin bisa kamu ingatkan ke saya, kepada penonton video ini nantinya, kamu saat bersama Sriwijaya ataupun di Liga Indonesia, kan pernah tampil di level Asia, menghadapi negara mana aja? Bukan menghadapi negara, menghadapi klub dari mana aja Jarahan? Dari Korea? Korea, ya, Korea satu, Cina satu, mana lagi? Jepang. Di Jepang, ya, Jepang. tiga negara itu. Itu Gamo, Osaka, Shandong, sama klub dari Korea juga itu FC Seoul. Ya, FC Seoul dari Korea itu. Dan saya mengingat salah satu pertandingan yang kamu lakoni, kamu dengan Sriwijaya saat menghadapi Shandong Luneng di Jakabaring. Saat itu Sriwijaya berhasil comeback ya Jarahan ya? Ya, comeback. Saya masuk dua gol ya. Saya masuk 2 gol itu comeback kita sama Nasuha. Ya, itu di Jakabaring. Game itu sangat bagus sekali. Karena Sriwijaya pertama kali main di Piala Liga Champion Asia ya. Itu momen itu sampai sekarang aku nggak bisa lupa itu. Momen itu. Ya, itu sangat luar biasa. Dan menurut kamu Jarahan, kan tadi kamu sudah jelaskan kalau kita ini level fisik kita Jarahan di Liga Indonesia, di bola sepak Indonesia, ini cocoknya berkompetisi dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, kan seperti itu. Tapi pada saat kamu bersama Sriwijaya, kamu bisa mengalahkan nih tim dari Shandong Luneng. Kok bisa? Apa resepnya saat itu Jarahan? Oh, kalau di Shandong mereka punya apa? Teknik ya. Teknik sangat luar biasa ya. Nah, mereka suka sabar, cari momen yang
bisa cari gol. Mereka tidak panik, tidak mau lari juga. Mereka main bola mungkin 1-2, 1-2, 1-2-3, 1-2 seperti itu. Dan itu level mereka sangat tinggi sekali, sangat tinggi. Ya, Tapi kenapa bisa Sriwijaya mengalahkan? karena kita punya satu coach LD, dia coach itu dia punya kepala yang tinggi sekali. Dia sudah tahu apa yang kita apa yang kita bisa jaga sampai menit terakhir. Karena kita tidak latihan fisik, kita latihan teknik. Gimana kita bisa ganggu mereka, gimana kita bisa stop mereka, gimana kita bisa masuk gol. Kita latihan itu untuk 1 minggu untuk bisa level sama. LD itu pelatih punya kepala yang tinggi sekali. Iya. Ya. Oke. Dan menurut kamu, Jarahan, bukan menurut, masukan kamu Jarahan, misalnya nih, di posisi sekarang, ada perwakilan dari Liga Indonesia. Untuk musim depan, Jarahan, dari Liga Indonesia itu ada 2 perwakilan. Yang pertama Persib Bandung, yang kedua Dewa United, di level Asia. Apa yang mau kamu sampaikan ataupun pengalaman kamu yang mau kamu share agar mereka ini bisa kuat ini, bisa fight? Mereka lebih bagus itu karena sudah lama aku tidak nonton Liga Indonesia. Sudah lama aku cuma sekali-sekali aku sering nonton dari sini. Tapi kalau Persib Bandung mungkin mereka bisa karena mereka punya banyak pemain yang level yang tinggi sekali. Pemain lokal sama pemain asing. Dan pelatih itu, kalau pelatih masih ada di situ, ya, karena aku tahu pelatih itu dari Malaysia. Boyan Hodak. Itu pelatih ya, dia bagus sekali pelatih itu, karena dia mantan pelatih Johor. Terus Persib Bandung, kalau mereka kerja keras, bisa lolos ke putaran kedua, bisa. Kalau Dewa, aku nggak tahu tim itu karena saya tidak ada di Indonesia. Tapi kalau untuk tim yang sudah masuk di level itu, pasti mereka punya pemain-pemain bagus. Karena tidak mungkin tim yang jelek bisa sampai di atas itu. Ya, untuk sepak bola semua tim bagus. Tapi ada tim yang sering naik ke atas dan begini nomor 2 di liga, tim itu bagus. Tapi kalau mereka mau lulus juga harus bangun tim lagi. Untuk bikin tim kuat untuk liga itu. Karena itu beda, bukan Liga Indonesia. Itu Liga Internasional sekarang. Harus cari pemain yang bisa masuk di situ. Ya. Lalu Jarahan, menurut kamu berpengaruh tidak pemain asing yang direkrut oleh klub Liga Indonesia saat dibawa ke level Asia? Karena beberapa waktu terakhir Jarahan, ketika klub dari Indonesia pemain asingnya bagus nih di Indonesia aja, oke di Liga Indonesia aja, tapi udah sampai di level Asia nggak bisa menyamai level turnamennya, level kompetisinya. Kalau menurut pandangan saya Jarahan, ketika kamu bermain bersama Sriwijaya, kamu mau main di Liga Indonesia ataupun level Asia, kamu tetap memainkan permainan yang luar biasa. Menurut kamu bagaimana itu Jarahan? Iya, kalau gitu ya saya itu satu hal untuk pemain bola ya. Kalau pemain bola sudah masuk level yang tinggi, tidak mau jatuh lagi. Ya, tidak mau jatuh lagi. Waktu itu aku sudah main Liga Champion itu. Aku pengen mau main di sana terus sampai high. Karena itu level itu sangat tinggi. Kalau tim-tim yang masuk di level seperti itu,
mereka masuk lagi di Liga Indonesia beda, sangat beda. Karena kamu main sama banyak pemain yang dari luar, pemain profesional, pemain dari luar itu. Kepala kamu harus pikir yang, oh, aku sudah level tinggi sekali. Menurutnya bisa main seperti ini atau seperti, nggak mungkin kamu bisa main seperti dulu. Betul. Kamu harus upgrade lagi. Kalau saya sendiri waktu saya main Liga Champion, saya pengen main lagi di luar. Iya, saya pengen itu untuk main bukan di Sriwijaya lagi, mungkin di tim di sana karena itu level tinggi sekali. Iya, seperti itu. Ya. Nah, Jarahan, tadi kita sempat membahas tentang bahwasanya kalau di level Asia ini fisik yang nomor satunya. Selain faktor fisik, Jarahan, ada salah satu yang sering disoroti kita, jadwal yang padat nih antara Liga Indonesia sama di Liga Champions Asia. Pada saat kita bertanding sering dikeluhkan pemain kita, ah capek, jadwal padat. Itu menurut kamu gimana, Jarahan? Karena ini satu trik di luar Liga Indonesia. Ada klub-klub yang sering lakukan itu, tapi kalau main di luar tidak lakukan itu. Fisik itu, kenapa kita Liga Indonesia sering kalah dengan fisik? Karena dari awal wasit sudah lari terus. Iya, dari awal. Mereka harus pikir ada waktu untuk kontrol bola, bukan untuk lari terus. Karena kalau kamu mau lari sampai game habis, mati. Mati. Iya. Itu ya kalau kamu sudah lari 50 menit, 25 menit, lari, capek. Babak kedua, habis. Habis. Itu yang masalah untuk tim-tim Liga Indonesia. Sudah main, oke, sudah dapat gol, tapi masih lari. Kamu lihat ya, aku mau bicara untuk dua pelatih ya. Dua pelatih yang aku main dengan. Pelatih itu Coach Jackson F. Diako. Dan Pak Rahman. Oke. Mereka, kenapa kita sering sukses terus? Kenapa kita sering jaga fisik terus? Karena kalau kita sudah lari 20 menit, 25 menit, mereka sering panggil saya, Za, datang. Kalau saya sudah datang, mereka bilang, Za, sekarang kamu kontrol game. Seperti, oke, kita harus cooling down, main bola, istirahat dulu. Kalau tim sudah lupa, lari lagi. Seperti itu. Itu dua pelatih saya main dengan, ya. Ini mereka punya ini. Gitu. Tapi kalau pelatih lain, mereka cuma mau masuk gol terus. Oke, ayo kerja keras. Tapi sudah lupa, pemain bisa capek. Enggak mungkin kamu main 90 menit lari terus. Itu masalah yang tim-tim Indonesia kalau main di luar. Mereka sering kalah menit terakhir karena sudah capek. Tapi Jarahan, kalau kita menonton Liga Indonesia sekarang juga, atau pengalaman kamu terakhir di Liga Indonesia, kan di Liga Indonesia lari-lari terus saja. Iya, lari terus. Karena tim Liga Indonesia lawan tim Liga Indonesia, iya, lari terus.
Tapi kalau ada satu tim bisa kuasai bola, mereka sering menang. Ya. Tim yang kuasai bola yang sering menang, bukan tim yang lari-lari terus. Hmm. Nah, lalu Jarahan, Ya, kamu kan secara nggak langsung di Indonesia nih 10-15 tahun lah karir kamu kan, bergerak ke klub A, ke klub B, ke ya, klub C, kurang lebih seperti itu. Nah, dari 10-15 tahun ya. kamu di Liga Indonesia, di sepak bola Indonesia, kenapa lari-lari itu nggak hilang? Karena saya punya otak yang bagus. Karena saya sering uh, uh, reading game. Hmm. Saya sering reading. Ada momen untuk lari, ada momen untuk main skill, ada momen untuk cooling down. Hmm. Semua ada momen. Hmm. Oke, kalau saya sendiri, saya pemain gelandang depan, ya, playmaker. Nggak mungkin aku lari terus. Hmm. Hmm. Tapi kalau ada momen, Hmm. aku kasih. Hmm. Tapi Oke. kalau saya lari terus, mati. Ya, Ya, ya. mati ya. Dan memang Jarahan saya pun banyak sebenarnya mendengar apa yang kita bahas barusan ini saat datang pemain asing Jarahan ke Liga Indonesia. Testimoni, statement pertama kali mereka bilang melihat Liga Indonesia ini kebanyakan lari. Bahkan sampai kita diskusi pertama nih Jarahan yang baru ini Liga Indonesia pemain asing baru datang Ya, banyakan lari, banyakan lari, banyakan lari. Sebenarnya itu tadilah Jarahannya. Ketika itu dibawa di level yang lebih tinggi kita bakalan kesulitan ya. dia, ya sulit, Oke. sulit. Menurut kamu Karena sulit. ya gimana Jarahan lanjutkan? Ya, Lanjutkan Jarahan. menurut saya karena mereka sudah tahu Liga Indonesia, Hmm. sudah tahu. Karena sekarang sepak bola di dunia bukan untuk lari-lari terus lagi. Hmm, hmm, hmm. Sepak bola di dunia banyak banyak ada teknik, Yes. Hmm, hmm. banyak ada tactical work. Hmm, hmm. Sekarang ada banyak tim-tim punya wing kiri, wing kanan. Hmm. Cuma mereka yang itu yang lari terus. Iya, lebih bagus. Wing kiri, wing kanan, mereka yang lari sekarang. Karena sistemnya beda. Hmm, hmm. Beda sekali. Terus di Skreka, Glana, semua main santai, main Hmm. bagus. Tapi sekarang Liga Indonesia lebih bagus juga. Lebih upgrade lagi. Ya. Lebih upgrade lagi, serius. Sekarang mungkin aku nggak ada di Indonesia, tapi yang game-game yang saya nonton, ya lebih bagus. Oke, oke Jarahan. Dan saya sepakat ke kamu Jarahan, pelan-pelan Liga Indonesia sekarang pun sudah meningkat. Ya walaupun lari-lari ya pun masih banyak Jarahan, seperti yang kita bahas tadi. Ya. Seperti yang kita bahas.